Perkenalkan, nama saya Dimas Hadi Prayetno, nomor MPM 201100090 dari kelas B1 kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Meliani, MPM 201100068. Perkenalkan, nama saya Made Rizky Pratama, NPM 201100066. Perkenalkan, nama saya Tri Saputra, NPM 20110012, kelas B1 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Fendi Afrizar dari kelompok 7, MPM 201100006. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penerapan POAC pada industri rumahan Tui Bakar. Kedai Tui Bakar yang akan saya bahas beralamat di Desa Muda Taman Candi, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Lampung Timur. Jadi, pembahasan yang sebenarnya adalah apa sih POAC itu? POAC sendiri merupakan singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Untuk penjelasan lebih dalam, ada teman saya yang akan menjelaskan. Planning ialah merupakan sebuah proses penyusunan suatu kerangka objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Dalam membuat sebuah perencanaan, yang perlu dibahas adalah tujuan atau goal perusahaan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu keputusan juga bagian proses planning. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perencanaan, yaitu yang pertama, spesifik ialah perencanaan harus jelas maksud dan tujuan. Jadi, rencana dari si owner pertama, tidak hanya telurnya yang diolah. Kebanyakan di Lampung Timur terutama, jika sudah tidak bertelur atau kelaminnya jantan, cuma akan dijadikan bahan konsumsi biasa rumahan. Waktu itu, tidak ada yang memiliki jajanan burung puyuh dan harganya sangat murah sekali. Jadi, kereaktifan si owner sekarang burung puyuh menjadi jajanan yang menjanjikan. Yang kedua, measurable, ialah rencana harus bisa diukur kesuksesannya. Jadi, karena peluang bisnisnya besar, hampir belum ada waktu itu, makanan yang berbahan dasar puyuh biasanya cuma ayam, bebek, ikan emas, ikan lele. Yang ketiga, achievable, ialah rencana yang dibuat harus masuk akal dan bukan angan-angan dan dapat dicapai. Karena peluangnya sangat besar dan bukan angan-angan lagi, jadi kebanyakan burung puyuh itu dibuang jika sudah tidak bertelur atau dikonsumsi yang mempunyai peternak burung puyuh. Yang keempat, realistis, ialah dalam membuat rencana kita perlu berpikir realis. Sama dengan poin sebelumnya, rencana yang dibuat harus sesuai dengan keadaan bisnis. Jika peluangnya sangat besar, kenapa tidak dicoba? Yang kelima, time atau waktu. Setiap membuat rencana, pastikan kita harus menentukan batas waktu kapan rencana dibuat, harus dimulai atau diselesaikan. Hal ini penting karena sebuah rencana akan menjadi rencana jika tidak dijalankan dan berguna untuk mengevaluasi cara kerja atau hasil dari rencana tersebut. Organizing merupakan proses mengatur tim atau divisi, atau dikenal dengan proses pembagian tugas masing-masing sumber daya manusia.
dilakukan agar memudahkan pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab yang diberikan. 1. Pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dilakukan oleh pemilik usaha itu sendiri. Pengolahan dilakukan oleh 2 orang pekerja. Yang ketiga, penyajian. Sedangkan penyajian hanya dilakukan oleh 1 orang pekerja. Pemasaran. Untuk pemasaran sendiri dilakukan di kedai puyuh. Menerima pesanan delivery. Untuk delivery sendiri saat ini hanya berlaku untuk sekitaran Probolinggo dan Waibungur. Aktuanting. Aktuanting merupakan mengimplementasikan sebuah rencana ke dalam bentuk aksi. Menjadi hal penting untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis cuplik. Cuplikan video berikut merupakan proses pembuatan puyuh bakar. Controlling. Controlling adalah proses di mana para manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dalam pengendalian, para manajer memantau dan mengevaluasi apakah strategi dan struktur organisasi bekerja seperti yang dikehendaki. Sebagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan dan bagaimana harus diubah jika tidak bekerja. Fungsi pengendalian pada dasarnya dilakukan di semua jenis organisasi, baik yang berupa komersial maupun non-komersial, dan dilakukan di semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen tingkat menengah maupun manajemen tingkat bawah. Saya menyimpulkan bahwa fungsi manajemen yang sering orang sebutkan POAC yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. 2 fungsi yang pertama dikategorikan sebagai kegiatan mental, sedangkan 2 fungsi berikutnya dikategorikan sebagai kegiatan fisik, dan kita saling tergantungan antara mental, fisik, dan jiwa. Pola pemikiran saling berhubungan. Jika satu tak ada, maka tak sempurna. Begitupun juga dengan fisik di dalam manajemen. Satu ketentuan tak ada, maka hancurlah manajemen di dalam organisasi tersebut. Itulah yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.